Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau review rasanya punya Ayla ya, yang ini mungkin bisa dibilang revisi kedua dari generasi pertama. Jadi ini Ayla tipe M, Daihatsu Ayla tipe M yang keluaran akhir 2014. Versi ini peredaman kabinnya, terutama yang bagian bawah, itu sudah lebih baik daripada yang keluaran awal, tapi belum sampai yang generasi berikutnya yang 2015 yang peredamnya sudah ditingkatkan lebih lanjut ya, mungkin sampai atap juga mungkin ya. Tapi yang versi 2014 ini bagian bawah itu sudah lebih senyap ya, walau nggak seperti Suzuki Ignis ya. Suzuki Ignis itu lebih kedap daripada ini, tapi ini sudah lumayan kedap. Dan karena peredamannya nggak sebaik yang versi 2015 ini, efeknya adalah tarikannya malah lebih enak, lebih ringan ya, dari mereka yang sudah membandingkan antara 2014 dengan 2015. Jadi dari peredaman kabin sudah lebih baik. Oh ya, speakernya juga sudah lebih diperbaiki, walau entah ya apa ada perbaikan lebih lanjut untuk speakernya. Tapi ini speakernya sudah 4 depan belakang. Itu speakernya yang depan, yang belakang buh nadi. Terus ya, head unitnya sederhana seperti ini. Ini tipe M ya. Tipe M ditandai dengan speedometer yang sama seperti tipe X. Ada tachometernya, lain-lain lebih lengkap. Kalau yang tipe satunya tipe S, tipe di bawahnya lagi nggak ada tachometernya. Dibanding dengan tipe X, kalau untuk dalaman ini, terutama yang penulis ingat yang ini ya, ini nggak ada intermittennya ya. Jadi ini yang ke atas ini untuk nyalakan sebentar, terus low sama high, nggak ada yang intermittent yang sekali-sekali wipernya gitu ya, nggak ada. Apalagi ya, di sini kosong, nggak ada power window ya. Kok power window, nggak ada yang untuk ngelipat itu ya, spion nggak ada untuk ngelipat spion. Jadi ini kosongan. Itu untuk buka kap depannya ini sudah pakai power window, walau otomatisnya cuma untuk turun, jadi enggak sama naiknya, ini cuma untuk turun saja. Ini untuk biar enggak bisa dikendalikan dari masing-masing ya, untuk pengamanan anak. Jadi ini sudah pakai 4 power window, suatu yang merupakan kemewahan lah di kelasnya saat itu. Kalau yang lain-lain ada misalnya yang Datsun masih harus diengkol yang Ngarimun mungkin juga. Kalau yang Brio ya sudah otomatis semua. Pedalnya masih manual ya, bukan drive by wire ya. Keunggulannya adalah ya spontan ya,
tarikan spontan. Kalau ditekan rem gitu ya masih bisa digas, jadi sekalipun sambil ngerem masih bisa sambil ngegas juga. Ini karena penulis sudah modifikasi, tarikan mulai muncul dari RPM 1000 sudah bisa. Jadi karena sudah pakai modifikasi SILK, yang terakhir penulis pakai pipa agak panjang, itu bisa mulai dari 1000 RPM gigi 3 ya. Jadi normalnya kalau Ayla ini yang sama sekali nggak ada modifikasinya, tarikan itu mulai ada dari 2000 RPM. Oh iya, ini 3 silinder ya, yang penulis punya ini yang versi 3 silinder. Jadi apa jenenge, bukan versi 4 silinder. Kalau yang apa, tipe X bisa milih yang tipe 1,2 juga. Yang tipe X banyak, ada yang 1000, ada yang 1,2. Kalau yang sekarang sudah beda lagi ya, yang Ayla sudah facelift, apalagi facelift kedua. Jadi tenaga normalnya mulai 2000 RPM, jarang-jarang bisa 1000 RPM, tapi karena sudah dimodifikasi bisa dari 1000 RPM. Limiternya di 6000, walau itu 6500, tapi rasanya kok cuma 6100 atau berapa lah, 6000 lebih sedikit itu ya, nggak sampai 6500, mungkin sudah dirubah. Untuk top speed penulis ya cuma pernah sampai sebentar 140, karena penulis nggak pernah lewat tol. Terus bannya juga ban kaleng ya, velg kaleng aslinya. Sekarang sudah diganti velg aluminium, tapi bawaannya adalah velg kaleng dan bannya 180/55 katanya. Itu ratingnya 160 penulis, jadi nggak begitu berani jalan 160. Tapi mobilnya sendiri mampu 160, enteng lah ya, kalau misal pakai gigi 4. Jadi penulis ini pakai yang versi manual 1, 2, 3, 4, 5. Aslinya ya mau mencapai kecepatan 160 itu bisa pakai gigi 4 ya, tapi entah mengapa orang kebanyakan pakai gigi 5. Gigi 3 itu sampai 120 km. Penulis sudah sering ya coba. Gigi 1 maksimal 40, gigi 2 80, gigi 3 120. Gigi 4 ya mestinya 160 lah ya, tapi entah mengapa orang-orang pakainya gigi 5, makanya ngomong tarikannya lambat, padahal ini tarikannya ringan ya kalau menurut penulis. Tapi ya entah kalau itu gara-gara sudah pakai pro kapasitor dan silek juga, jadi modifnya penulis coba pakai pro kapasitor dan silek ya. Nanti penulis tunjukkan ya di mesinnya. Ini AC, ada lubangnya di sini 1, 2, 3, 4 sana, nggak ada yang di belakang tentunya ya. Filter AC-nya ada di sini, filter udaranya. Colokan lighternya di sini, ada USB, tapi ini untuk bukan charger ya, tapi untuk ini head unitnya. Jadi pakai USB pun bisa, cuma anak senangnya pakai aux, ini pakai kabel. Terus apalagi, kunci modelnya kayak gitu. Kunci ini penulis masih pakai manual ya, jadi enggak keyless. Di sebelah sini sebelah driver saja, yang di sini enggak ada. Terus apalagi, karena penulis pilihnya yang tipe M ya, penulis beruntung karena enggak dapat yang ada stabilisernya.
karena nggak ada stabilisernya, justru yang ini nyaman sekali. Karena penulis itu jalurnya bukan jalur tol ya, nggak punya kartu tol, malah kalau keluar kota selalu lewat jalur bawah. Nah, di jalur bawah itu cirinya aspalnya itu nggak rata. Aspal itu kiri sama kanan nggak rata. Kadang yang kanan bergelombang, yang kiri rata. Kadang yang kanan isinya tambalan, atau yang kiri yang tambalan. Kadang ya jalannya keritingnya beda, misalnya yang kiri beton, yang kanan enggak. Nah itu kalau tanpa stabilizer, wah nyaman banget lah. Nyaman karena apa? Karena ban kiri dan kanan tidak dipaksa untuk selevel. Jadi ban kiri dan kanan betul-betul independen. Makanya kalau pas ada gelombang di kanan gitu ya, yang kiri rata, nggak begitu goyang kendaraannya. Jadi sentakan ban di kanan itu nggak lari ke kiri. Jadinya kalau lewat gelombang jalan yang kanan itu slip gitu rata. Jadi misal jalan 100 lewat jalan yang bergelombang gitu, pakai ini bisa mulus rata. Sementara itu yang Brio, yang Jazz, yang Innova, yang Fortuner itu mental ya. Itu keunggulannya. Dari sisi suspensi ini termasuk oke banget ya. Redamannya nggak kayak Daihatsu atau Toyota yang lain. Jadi belakangnya itu kalau habis lewat polisi tidur atau kena gonjangan, kita set gitu ya, set set set, nggak sampai mentul-mentul, nggak kayak ya, apalagi kayak Xenia Avanza yang kayak gini atau BRV gitu ya, habis kena gelombang deng 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 deng. Ini tentu penulis ngomong yang belum modif ya. Jadi dari sisi kenyamanan ini oke. Terus apa maneh? Konsumsi bahan bakar, karena penulis sudah pakai bro kapasitor dan silek. Nih 13,4 ini untuk dalam kota yang lewat polisi tidur ya. Kalau nggak ada polisi tidur ya jauh lebih tinggi ya. Tapi ini kan saat lewat polisi tidur ya wis seperti itu. Ini kilometernya motor itu ya, mobil ini ya 24.500. Ini akhir 2014. Jadi mobil jarang kepake sih ya. Jarang kepake tapi nyaman. Terus apalagi ya? Dari sisi kenyamanan, sisi lain ya AC ini sampai setelan 4 sederhana. Ini kipasnya kalau satu nggak kedengaran, dua sudah berisik, apalagi 3 dan 4. Untuk 2 ini untuk omong-omongan sudah agak mulai keganggu. Ini kekedapan kabinnya lumayan bagus ya, jadi omong-omongan di dalam mobil nggak terganggu. Terus nggak ada istilah drone ya. Drone itu suara resonansi dari knalpot yang masuk ke dalam kabin, itu nggak ada. Hening. Yang mungkin berisik itu suara dari filter depan ya. Filter depan itu agak mengganggu. Terus apalagi, ada 2 sabuk pengaman ya. Itu maaf kalau reviewnya kacau ya. Ini lampu cuma di sini. Ini lampu apa jenenge? Kalau dibuka nyala juga bisa. Lawangnya gak tutup rapat lah. Oh iya.
ini yang apa, kalau lampunya dibuka ada yang apa nyala, terus ada yang nyala full terusan. Apa maneh, nggak ada pegangan di atas sana ya untuk penumpang. Yang tipe M nggak ada, yang tipe X yang ada. Nggak ada apa cermin di sini. Kalau soal suara-suara di dalam kabin ya, ini ya yang agak bunyi, tapi entah mengapa sekarang nggak terlalu bunyi lagi walau nggak diapa-apakan. Jadi ini pernah jadi keluhan ya, yang bagian sana itu nggak ada bautnya, nggak ada penahannya, jadi kadang itu geter ketemu bodi terus bunyi. Kadang juga yang di sini ada karet ya, di pojok sini, pojok luar itu ada karet, kadang itu jadi sumber bunyi juga. Cuma ini mungkin karena sudah agak tua, karetnya sudah agak getas, jadi nggak bunyi lagi. Terus sumber bunyi lain adalah dari belakang ini ya, dari sini. Makanya ini penulis selotip ya, ini karena kayaknya bagian sini itu bunyi, curiga bikin bunyi ya wis di selotip. Terus nah ini juga yang apa plastiknya ini penulis selotip yang kiri dan kanan, ini untuk akses suspensi ya. Untuk yang belakang ini ada apa nih, ada dasarnya, jadi ini bisa untuk anak suruh beli galon nggak dibelikan, bisa untuk barang. Kalau galon mungkin bisa 5 ya, bisa 5, jadi lumayan besar. Ada apa penahannya juga. Terus tempat duduk belakang ada ininya juga, yang tengah nggak ada. Ada sabuk pengaman juga, cuma ini cuma iya ya 2 ya, lupa lah wis ya, cuma 2 ya. Terus belakang kayak gini, oh ya itu speakernya yang belakang. Terus ini ada kantong ya, kono charger yang gini ya wis, ini kantongnya. Duh, nyampah. Ya wis lah. Sementara itu untuk yang depan, kursinya itu bisa di apa, rubah ketinggiannya. Ini juga. Terus ada apa jenenge? Untuk memaju mundurkan ini juga, tapi nggak ada untuk yang apa jenenge? Membuat naik turun atau macam-macam lah ya. Ini cuma yang depan ini cuma maju mundur dan apa kemiringannya diatur. Untuk setangnya wis permanen seperti itu, jadi jarak antara setang dan tempat duduk ya cukup baik lah. Cuma mungkin kemiringannya nggak begitu pas untuk orang Indonesia. Dan modelnya lurus ya, lurus nggak miring. Kalau katanya kalau versi Eropa setang itu miring, tapi ya kalau ini enggak. Ya setang wis apa adanya. Jok ada yang bilang keras, tapi ini kalau untuk perjalanan jauh ya nggak begitu terasa sih ya, nggak begitu terasa. Jadi ya karetnya kayak gini mungkin terasa agak keras, tapi sebenarnya kalau untuk pantat ya nggak begitu kerasa ya, nggak sampai kayak memeluk gitu, enggak, karena ini ya modelnya agak keras. Nah, yang berikutnya soal kenyamanan lagi adalah soal getarannya. Entah bisa dengar suara mesin atau enggak. Ya, kayak gini ya. Getarannya bisa kelihatan enggak?
Bisa kelihatan nggak getarannya ya? Ini ada getarannya kecil ya, nggak sampai sebesar yang katanya versi versi apa jenenge, versi Matic. Jadi katanya kalau versi Matic itu getarannya jauh lebih besar ya, mungkin karena model transmisinya ya, apa jenenge, manual lebih bebas antara mesin dan apa sistem pergerakan. Sementara yang Matic hidrolik modelnya ya semi mendorong kendaraan, yang kalau kendaraannya berhenti jadi tersalurkan dalam bentuk getaran. Tapi ini getaran termasuk minim. Mungkin karena penulis sekarang sudah pakai oli Mestran ya, sudah jalan berapa? Sudah jalan 8.461 sampai 8.500 km lah. Ini pakai oli Mestran SAE 40 campur minyak goreng kunci mas ya, kalau nggak salah, sama minyak jagung juga terakhir. Ini olinya sudah overfill mungkin sampai 10-15% gitu ya, karena ya penulis ingin nambahin minyak gorengnya. Oh ya, tambah oli samping juga. Ini ada akomodasinya, ini apa mana ya, saya penulis tunjukkan yang bagian mesin ya. Nah, kayak gini getarannya kelihatan enggak ya? Ini karena RPM rendah, masih belum terbawa air ya. Kelihatan enggak getarannya ya di kamera ya? Ini kacanya masih bening karena penulis taruhnya di dalam rumah terus. Oh, minyak rem kalau tulisan ini dot 3 ya. Kalau misalnya merasa gampang plong ya ganti dot 4 gitu ya. Untuk versi 2014 ini ada masalah pada engine mountingnya, terutama yang bagian kanan kalau nggak salah ya. Jadi bagian kanan itu engine mountingnya apa ya, udah penulis ganjal. Jadi engine mountingnya butuh perbaikan. Di versi selanjutnya sudah diperbaiki. Ini juga sebenarnya kalau ke bengkel itu bakal diganti ya, ganti gratis, tapi penulis masih belum. Ini modelnya, tutup filternya beda ya dari yang versi lain. Versi terbaru sudah nggak gini. Ini masih banyak ruang kosong juga. Oh ya, punya penulis nggak ada ya jedak-jeduk, sedikit lah, minim, nggak sampai banyak punya jedak-jeduknya. Tapi ada yang sampai pakai karet di sini, pakai karet melingkar dipasang di sini. Itu mungkin akan mengurangi jedak-jeduk, tapi jadi membal gitu. Jadi apa, handlingnya malah jadi nggak stabil. Makanya penulis malah nggak pakai untuk yang ininya, untuk yang bagian ini. Toh penulis juga nggak pakai stabilizer. Jadi kalau pakai stabilizer itu lebih rawan bunyi ya. Ini sama sekali nggak ada stabilizer ya. Nolak stabilizer lah. Pokoknya ini nggak ada stabilizernya. Jadi karena nggak ada stabilizer, nggak bunyi, terus jauh lebih stabil kalau lewat jalan bukan tol ya. Terus apa maneh? Oh iya, siliknya tuh ya, siliknya lepas. Lepas ternyata. Terus pro kapasitore 1, mana lagi 2,
kecil ini 3, ini untuk yang kabel busi, yang satunya lagi di belakang, terus sana 4 ya. Cuma 4 soalnya ada yang keambil kan ada yang kebeli. Apa mana, biasanya orang pakai ganti ini ya, masih asli pakai catalytic converter, tapi ada yang beberapa yang memilih untuk pakai down header ya. Jadi ini diganti dengan yang bypass, yang langsungan. Kalau pakai langsungan ya tentu lebih plong gitu ya, karena nggak ada hambatan. Tapi ya tergantung dari yang buat. Kalau terlalu besar bisa ngempos, kalau terlalu kecil bisa malah berkurang tenaganya. Ya istilahnya ya sama seperti beli kucing dalam karung ya, harus beli kayak yang benar-benar tahu cara buatnya. Kalau nggak gitu malah jadi sumber masalah. Ini aki sudah ganti karena pernah lama nggak dipakai, akinya tekor. Jadi walau ini manual, walau kuncinya pakai kunci bukan keyless, aki juga bisa habis kalau sebulan mesin nggak dipanasi. Jadi ini dipanasi minim 2 minggu lah, tapi lebih amannya seminggu sekali itu dipanasi. Nih kondisi olinya, masih coklat ya. Ya wes lah, itu aja. Jadi penulis cukup puas juga dengan memiliki Ayla versi 2014 ini, karena termasuk reliable, walau ya ada masalah sih. Throttle position sensornya butuh diganti karena ya ini kan angin radiator. Angin radiator harusnya kalau yang di kendaraan-kendaraan lain itu diarahkan ke bawah, dibuang ke bawah. Tapi ini muter mulek-mulek di sini sehingga bikin udara masuk ke sini itu panas, terus bikin throttle position sensor itu yang ada karetnya itu, karena penulis lindungi itu jadi ikut panas juga karena kena panasnya angin radiator ya. Jadi cepat rusak karena ya namanya resistor karbon, kena panas ya cepat rusak lah ya. Sayangnya desainnya seperti itu. Jadi ini walau umurnya masih 25.000-an, anggap aja itu sudah butuh ganti throttle position sensornya. Kalau untuk peningkatan ya mestinya ini angin radiatornya diarahkan ke bawah, tapi entah bisa atau enggak, entah apakah sini kasih sekat bisa atau enggak ya. Dikasih sekat biar anginnya itu enggak muter ke sebelah kiri. Kalau dibuat turun ke bawah gitu maka panasnya kipas radiator itu enggak mengganggu sistem sensor-sensor yang lain. Oh iya, terus penulis juga ini kulan sudah ditambahi air ya, makanya warnanya pink, karena aslinya itu merah. Aslinya warnanya merah ya, tapi karena penulis sudah tambahi air makanya warnanya jadi pink. Karena sudah ditambahi air, ini pendinginannya jauh lebih baik ya, jauh lebih top daripada ketika masih pakai bawaan. Jadi kipasnya ini kalau kipas radiatornya lah itu anginnya panasnya luar biasa. Jadi mungkin pernah buka mesin habis jalan dalam kondisi nyala gitu ya, kipas radiator itu pas lagi nyala mungkin nggak kerasa sakit di kulit ya. Kalau yang di mobil penulis ini, kalau kipas radiatornya lah, amit-amit anginnya panas sih gak karu-karuan kalau kena wajah. Jadi karena Pulan sudah pakai yang ada airnya, transfer panas dari mesin ke radiator itu jauh lebih baik ya. Tapi itu juga masalahnya yang anginnya itu loh lari ke throttle position sensor.
apa maneh, wis itu aja ya. Penulis sendiri biasanya mengatasinya dengan lepas kabel aki, terus nyalakan kunci kontak, di pedal gas diinjak 5 kali full, terus habis itu dimatikan, dinyalakan, ditunggu sampai kipas radiator nyala, terus dimatikan. Ya wis itu aja ya, apalagi wis sudah, kayaknya itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.